Jelang aksi demo menolak kenaikan harga BBM, personel Polri menggelar apel pengamanan di area gedung DPR. Jumlah personel yang dikerahkan mencapai 8.400 personel. Konsentrasi massa dilaporkan akan terjadi di sejumlah titik, di antaranya area gedung DPR, depan Kementerian SDM, Patung Kuda, dan beberapa titik lainnya di Jakarta. Adapun rekayasa lalu lintas hanya diterapkan apabila dibutuhkan dan bersifat situasional. Di wilayah Jakarta Pusat ada 11 elemen yang akan turun, namun dari 11 elemen hanya ada 6 yang menyuarakan terkait dengan masalah BBM. 5 diantaranya itu di luar dari masalah BBM. Tersebar di beberapa titik yang ada di wilayah Jakarta Pusat, diantaranya di Patung Kuda juga ada, kemudian di gedung DPR RI, dan juga di Kementerian SDM dan beberapa titik lainnya. Ya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berjalan tertib dan disampaikan dengan cara yang baik. Sebagai negara demokrasi, Presiden mempersilahkan kepada masyarakat untuk menggelar demonstrasi, namun Jokowi meminta aksi dilakukan dengan cara yang baik. Pak, ada yang ingin disampaikan soal BBM, Pak? Untuk meredakan suasana aja mungkin, Pak. Besok katanya ada demo. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat, Pak? Ya, ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya. Terima kasih, Pak. Dan untuk mengetahui situasi di gedung DPR, kita terhubung dengan rekan Triksi Valencia, jurnalis Kompas TV di depan gedung DPR. Triksi, bagaimana aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar di gedung DPR siang hari ini? Bagaimana pengamanan dan juga para buruh yang akan berunjuk rasa di depan DPR? Ya, Juna dan juga saudara, seperti yang diagendakan ini jam 10 pagi, namun untuk menunggu masa atau peserta aksi buruh yang tiba di depan gedung DPR RI ini, maka saat ini masih menunggu masa yang masih terus berdatangan ke depan gedung DPR RI untuk memperlihatkan seperti apa situasi saat ini akan ditunjukkan oleh juru kameramen kami, Riki Sultana, di mana saat ini sedang melakukan persiapan untuk unjuk rasa. Setidaknya ada gabungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Rencananya ini akan menyampaikan harapan maupun juga tuntutan yang setidaknya ada 3 poin yang menjadi hal utama dalam tuntutan yang akan disampaikan pada hari ini atau pada unjuk rasa hari ini. Saat ini memang masih belum mulai, Juno dan juga saudara, namun sebentar lagi ini rencananya akan segera dilakukan, akan menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan dari para pekerja buruh ini. Jadi saat ini masih sedang persiapan, Juno dan juga saudara. Dan untuk mengetahui seperti apa 3 poin dari tuntutan atau harapan buruh pada hari ini yang akan diutarakan melalui unjuk rasa, berikut keterangan yang disampaikan oleh Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Di sebelah kiri. Meminta DPR jangan hanya berhenti di retorika mulut yang disampaikan melalui media. Kami minta kesungguhan DPR membentuk panja atau pansus BBM. Pintu masuknya sederhana. Kenapa Vivo bisa harganya 8.900 dan Pertalite harganya 10.000. Padahal RON-nya cuma beda 1. Di Malaysia dengan RON yang lebih tinggi 92 itu bisa harganya sekitar 7.000-an. Gali, ada persoalan apa? Apakah karena persoalan dari inefisiensi atau ada permainan mafia? Ya, tadi kami sempat bertanya apakah dalam unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini berkeinginan untuk bertemu atau ditemui oleh pimpinan DPR. Namun tadi dari Said Iqbal sendiri mengatakan pada unjuk rasa hari ini mereka hanya ingin mengutarakan harapan mereka atau tuntutan mereka kembali, karena komunikasi ini juga sudah dilakukan dalam hal ini melalui Said Iqbal. Dan tapi yang disampaikan tadi adalah menuntut DPR membentuk panitia kerja atau panitia khusus BBM DPR RI agar harga BBM diturunkan. Jadi ini harapannya dengan dibentuknya panitia khusus di DPR ini dapat kembali menggodok, kembali memperhitungkan
kebutuhan bagaimana kenaikan harga BBM ini dapat dikalkulasikan, karena memang tadi yang disampaikan oleh Said Iqbal adalah kenaikan harga BBM ini tentu sangat berdampak sekali pada pekerja yang bukan hanya menggunakan kendaraan mereka ketika bekerja, tapi juga ini berdampak pada inflasi atau kenaikan harga, sehingga tentu ini menyulitkan bagaimana para pekerja buruh untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan tadi kami juga sempat bertanya terkait bantuan langsung tunai yang pemerintah sendiri juga sudah persiapkan dan juga sudah dinaikkan anggarannya untuk dapat membantu setidaknya mengurangi atau menekan akibat dari inflasi ini. Tadi disampaikan bahwa BLT yang disalurkan oleh pemerintah ini dirasa masih belum cukup, masih belum bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan dari para pekerja ini setiap bulannya. Tapi tentu dalam hal ini pemerintah juga sudah melakukan perhitungan untuk setidaknya memberikan bantuan, yakni sudah ditambah pada saat ini adalah mencapai 24,17 triliun yang akan dibagikan ke 20,65 juta keluarga. Kalau sebelumnya disampaikan juga akan memberikan bantuan subsidi upah terhadap pekerja yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah, namun saat ini kapasitasnya diperlebar lagi, diperluas lagi, sehingga pekerja yang bisa mendapatkan bantuan subsidi upah ini adalah bukan hanya yang berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah saja, tapi juga pekerja yang digaji dengan nilai upah minimum wilayah masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Jadi ini menyesuaikan dengan upah minimum yang diterima oleh para pekerja di masing-masing wilayah atau provinsi. Dan selain ada bantuan subsidi upah, pemerintah ini juga sudah menyiapkan setidaknya 2,17 triliun dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum pemerintah daerah ini untuk mengcover atau membantu transportasi angkutan umum, ojek online, dan juga para nelayan yang ditakutkan ini terdampak dari inflasi. Kemudian juga pemerintah mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan setidaknya 2% dari dana transfer umum untuk perlindungan sosial. Jadi ada berbagai macam anggaran yang kemudian sudah digelontorkan, yang sudah diperhitungkan untuk dapat membantu dari para masyarakat yang diasumsikan ini akan tertekan akibat kenaikan harga BBM maupun juga inflasi yang terjadi. Kalau disampaikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, bantuan tersebut angkanya ini sudah diperhitungkan, dan bantuan yang digelontorkan ini atau dana bantuan sosial ini setidaknya bisa mengurangi atau menekan angka kemiskinan sebesar 1,7% melalui bantuan BLT dan juga BSU yang disampaikan atau disalurkan oleh pemerintah mulai dari bulan September ini. Jadi ada berbagai macam program yang kemudian dibuat oleh pemerintah untuk dapat membantu masyarakat setidaknya dapat mengcover apa yang menjadi kebutuhan setiap bulannya. Juno. Ini konsentrasi massa akan terfokus di gedung DPR. Lalu bagaimana dengan pengamanan? Apakah juga ada pengalihan arus lalu lintas di depan kawasan kompleks DPR? Ya, memang kalau saat ini unjuk rasa masih terpantau kondusif, Juno dan juga saudara, dan ini juga memang diharapkan akan terus kondusif sampai akhir unjuk rasa ini berlangsung. Dan untuk pengamanan sendiri tadi disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat, yakni Kombes Komarudin, bahwa ada sekitar 8.400 personil yang kemudian sudah disebar di berbagai titik untuk dapat mengamankan atau membantu pengamanan dari unjuk rasa yang dilakukan. Namun tadi kami sempat berkonfirmasi kembali kepada Said Iqbal, ada beberapa titik yang kemudian dilakukan unjuk rasa, disebutkan bahwa konsentrasinya hanya di depan gedung DPR RI ini saja, masa yang berdatangan dari satuan buruh ini untuk melakukan unjuk rasa. Dan untuk situasi lalu lintas sendiri,
saat ini masih belum ada penutupan atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan, Juno dan juga saudara. Jadi masih terpantau kendaraan dapat melintas meski hanya satu lajur saja. Tapi sampai saat ini disampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini bisa dilakukan apabila memang situasinya ini atau kondisinya ini sudah tidak memungkinkan sekali untuk tetap dibuka jalur atau lajur lalu lintas. Jadi saat ini pengamanannya masih berupa pengamanan seperti biasa dan juga lalu lintas ini masih berjalan seperti normal. Jadi masih ada satu lajur yang dibuka. Meski demikian memang terlihat ada kendaraan yang tersendat di satu lajur di depan gedung DPR RI, sehingga ini dihimbau kepada masyarakat untuk mengambil atau mencari jalur alternatif lain. Tadi kalau disampaikan ini ada area di depan gedung DPR RI dan juga area di sekitar TVRI sampai Palmerah dan juga di jalur seberang Slipi sampai dengan Semanggi. Ini yang menjadi titik konsentrasi apabila memang rekayasa lalu lintas perlu dilakukan, Juno dan juga saudara. Jadi diimbau kepada masyarakat yang saat ini ingin melintas atau melakukan aktivitas di luar rumah agar menghindari jalan-jalan tersebut karena memang saat ini sedang dilakukan unjuk rasa terutama di depan gedung DPR RI. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Triksi Valencia dari gedung DPR RI Jakarta.